matematika peminatan. Yeay. Selamat pagi, siang, sore, dan malam bagi teman-teman yang menyaksikan video di bawah ini. Nah, halo teman-teman sekalian, nama saya Wayan Satya Jenana Aries Nama, nomor absen 36 dari kelas 10 MIPA 5. Maaf kalau misalnya rame di sini ya, karena emang agak sedikit rame di rumah saya, banyak anak-anak. Dan hari ini saya akan membahas mengenai matematika peminatan geometri bidang datar. Tentu saja tahun ajaran 2020-2021 ya. Next di sini. Ini ada peta konsepnya geometri bidang datar ya. Yang pertama yaitu adalah unsur-unsur geometri bidang datar. Lalu yang kedua, kedudukan antara titik dan garis pada bidang. Lalu sifat simetris geometri bidang datar, teorema-teorema dalam segitiga, sifat sudut geometri bidang datar, dan teorema-teorema dalam segi empat. Oke, yang pertama kita akan bahas ini adalah pengertian daripada titik garis bidang, aksioma dan garis bidang ya. Kita harus kenal dulu nih. Sebelum kita membahas materi yang lain, kita harus kenal dulu titik, garis, bidang, dan aksioma. Oke, kita harus kenal. Nah, apa itu titik? Titik merupakan unsur geometri yang paling sederhana di sini ya. Bisa ditulis berupa noktah dan diberikan nama dengan huruf kapital. Misalnya itu titik A, titik B, dan titik C. Ya, penjelasannya emang nggak panjang di sini. Saya nyarinya panjang. Kalau kalian pengen baca, kalian bisa pause video ini ya. Tapi saya sudah kasih contoh sini bagaimana cara untuk menuliskan titik A, titik B, atau titik C ya. Sudah contoh di samping ini, seperti ini. Oke, lanjutin materinya. Yang kedua kita bahas itu adalah garis ya. Garis adalah himpunan titik yang anggotanya terdiri dari lebih dari satu buah titik. Titik-titik tersebut berderet ke kedua arah yang berlawanan sampai jauh tak terhingga. Ya. Jadi dia harus ada titiknya di sini ya. Nggak boleh cuma ada satu titik doang. Itu bukan garis namanya, tapi itu titik ya. Lalu garis hanya mempunyai ukuran panjang ya. Di sini garis tidak punya ukuran tinggi ya. Kalau ada tinggi berarti itu dia bidangnya lain. Lalu berbeda dengan titik yang diberi nama dengan huruf kapital. Sedangkan garis ini diberikan nama dengan menggunakan huruf kecil. Misalnya seperti contoh G, K, H, dan seterusnya. Atau boleh juga pakai dua buah huruf kapital seperti garis AB, garis AC, atau garis BC, dan seterusnya. Lalu setelah kita ngerti arti garis, kita artikan pengertian bidang sini ya. Nah, bidang adalah himpunan garis yang anggotanya terdiri dari lebih dari dua garis ya. Jadi bidang ini adalah campuran dari titik ke garis, dari garis ke titik ke bidang. Dan pada penulisannya pun sama kayak hampir mirip dengan garis, dimana kalau misalnya mau nulis suatu bidang itu harus pakai huruf yang seperti ini ya. Atau boleh juga disebutkan dengan sudut atau bidang, atau gunakan dengan sudut-sudutnya. Misalnya ada sudut tuh A, B, C, dan D. Kita bisa bilang itu bidang A, B, C, dan D. Ya. Setelah itu kita bahas mengenai aksioma di sini. Ya, aduh maaf ini kalau ada suara anjing ya kan. Aduh, ada anjingnya. Oke, aksioma. Sistem aksioma diperkenalkan pertama kali oleh Euclides pada sekitar tahun 3000 sebelum Masehi. Dasar aksioma Euclides menjadi landasan pemikiran geometri klasik. Aksioma diartikan juga sebagai suatu pernyataan yang memuat istilah dasar dan istilah terdefinisi dan tidak berdiri sendiri dan tidak diuji kebenarannya. Pada akhirnya, aksioma merupakan sebuah pernyataan yang sudah pasti kebenarannya. Salah satu fenomena tentang aksioma yang ada adalah selama 2000 tahun aksioma tentang bilangan dan geometri dianggap sebagai suatu kebenaran yang pasti karena teorema merupakan konsekuensi logis dan aksioma dari aksioma ya. Maka teorema yang dianggap sebuah kebenaran yang tidak meresahkan lagi ya. Lalu setelah kita tahu tentang aksioma ini, kita harus tahu mengenai namanya apa aja sih aksioma-aksioma yang ada. Aksioma pertama itu adalah melalui dua buah titik sembarang hanya dapat dibuat suatu buah garis ya, dapat dibuat satu buah garis saja. Lalu aksioma kedua, jika sebuah garis dan sebuah bidang mempunyai dua titik persekutuan, maka garis itu seluruhnya terletak pada bidang. Lalu aksioma ketiga, melalui tiga buah titik sembarang hanya dapat dibuat sebuah bidang. Ngerti ya? Oke, lanjut materinya di sini. Lalu kedudukan titik terhadap garis dan titik terhadap bidang. Kedudukan titik terhadap garis. Cuma ada dua di sini, kedudukan titik terhadap garis dan kedudukan titik terhadap bidang, sama kan? Kedudukan titik terhadap garis dibagi menjadi dua. Yang pertama itu adalah kedudukan titik yang ada di dalam garis dan kedudukan titik yang ada di luar garis. Seperti pada contoh di samping ini, ya. Next.
Lalu kedudukan titik terhadap bidang. Sama kayak kedudukan titik terhadap garis, kedudukan titik terhadap bidang juga hanya memiliki dua jenis, yaitu kedudukan titik di dalam bidang dan kedudukan titik di luar bidang. Seperti pada gambar di samping ini ya. Nih, gambar ini. Oke. Nah, saya ada latihan soal di sini nih. Bagi kalian yang pingin banget nih jawab soalnya, boleh. Siapa tahu kita bisa sharing-sharing di kolom komentar di bawah. Dan semoga, dan yang kalau jawabannya benar, nanti saya akan love dan pin jawabannya. Boleh deh kalau misalnya saya buka ya kolom komentarnya. Kalau enggak, ya silakan, ini sebagai latihan saja untuk di rumah. Oke. Itu dia dari saya. Sekian, terima kasih. Bye bye. Jangan lupa like, komen, dan share video ini ke teman-teman kalian. Semoga bermanfaat bagi kalian di masa depan. Dadah.